perkenalkan nama saya Anissa Anida Effendi dari kelas MJP2A. Di sini saya ingin menyampaikan storytelling saya mengenai makna simbolik tari Pakatia pada upacara Rambu Solo. Di sini saya ingin menyampaikan dengan dua bahasa, yaitu bahasa pertama yaitu bahasa Indonesia dan yang kedua bahasa Inggris. Selanjutnya saya ingin menyampaikan beberapa poin dari storytelling saya, yaitu ada 8 poin. Yang pertama itu pengertian tari Pakatia, yang kedua sejarah kemunculan tari Pakatia, yang ketiga kapan tari Pakatia dapat dilakukan, dan yang keempat fungsi dari Pakatia, yang kelima jumlah dan makna tari Pakatia atau pemain di tari Pakatia, yang keenam ragam gerak tari pada tari Pakatia, yang ketujuh kostum dan properti pada tari Pakatia, dan yang terakhir yaitu musik pengiring pada tari Pakatia. Saya ingin menjelaskan poin yang pertama, yaitu tari Pakatia merupakan atau dalam bahasa Toraja disebut gelup Pakatia. Menurut Kamus Bahasa Toraja Tamu 1972 dengan berisi 167 392 231. Gelup merupakan menari atau mengayunkan tangan dengan melentikkan jari serta pergerakan tangan. Sedangkan pa merupakan pelaku atau orang yang melakukannya, dan katia itu suatu lagu, melakukan lagu, macam lagu. Jadi pakatia adalah orang yang melakukan suatu tarian sambil melantunkan syariat lagu atau syair lagu. Pakatia dilakukan sendiri pada upacara Rambu Solo pada pesta pemakaman seorang bangsawan. Selanjutnya poin nomor 2 yaitu sejarah kemunculan tari Pakatia. Tarian ini muncul pada penganut kepercayaan animisme kepada Dewata atau Aluk Todolo, di mana Pakatia sebagai tarian pada upacara Rambu Solo bila ada keturunan bangsawan yang meninggal. Dan menurut mitos nenek moyang orang Toraja bahwa tari Pakatia sudah tercipta di atas langit, karena pada zaman dahulu di atas langit sudah ada kehidupan seperti kehidupan di bumi ini. Pakatia dibawa turun ke bumi oleh nenek moyang manusia yang bernama yaitu Tomanuri di langit, yang menikah dengan manusia yang berasal di dalam air yaitu Marin Diliku yang berada di daerah Rura, Bamba Puang, Kabupaten Nrekang. Di daerah ini terdapat sebuah tangga yang menghubungkan langit dengan bumi yang disebut dengan eran dilangi atau tangga dari langit, di mana manusia bisa berhubungan dengan Puang Matpua. Setelah manusia itu turun ke bumi, ia tumbuh subur dan diikuti oleh semua makhluk hidup yang ada di atas langit juga turun ke bumi, termasuk segala jenis kesenian dan tarian dan musiknya. Jadi asal-muasal tari Pakatia ini sendiri menurut mitos orang Toraja bahwa tercipta di atas langit dan turun ke bumi bersama manusia. Selanjutnya poin ketiga yaitu kapan tari Pakatia ini dapat dilakukan. Pakatia sendiri tidak bisa dilakukan pada acara-acara sederhana atau kecil dan juga pada skala-skala yang menengah, tetapi khusus pada upacara rapasan yaitu dengan 24 ekor kerbau ke atas baru bisa digunakan. Walaupun sudah dikatakan rapasan yang sudah cukup 24 ekor kerbau daripada acara itu, tetapi tarian Pakatia ini hanya bisa digunakan ketika seorang perempuan yang meninggal atau almarhumah. Pada almarhumah ini ada pengecualian, yaitu masih ada upacara Rambu Solo yang lebih tinggi daripada rapasan, yaitu dasar dengan 60 ekor kerbau yang disebut upacara sapu radangan sari bone-bone, yang memiliki arti skala Rambu Solo tingkat tertinggi yang tidak memandang apakah diupacarakan laki-laki atau perempuan. Pakatia biasanya digunakan. Selanjutnya kita akan menjelaskan poin keempat yaitu fungsi dari tari Pakatia. Untuk fungsinya ini yaitu berupa untuk menyambut tamu yang datang pada upacara Rambu Solo dan sekaligus melambangkan bahwa orang yang sudah meninggal adalah orang yang berjasa dalam hidupnya bagi masyarakat dan berasal dari golongan bangsawan. Nah, selanjutnya itu ada poin kelima dengan judul jumlah dan makna dari penari atau pemain di tarian Pakatia.
So, penari Pakatia terdiri dari 8 sampai 12 orang dan 2 orang laki-laki yang mengulangi syair atau bait atau bating yang telah dilantungkan oleh penari. Satu penari diartikan dengan 2 kerbau. Jadi kalau 12 penari itu diartikan dengan 24 kerbau. Artinya 24 kerbau adalah dasar upacara tertinggi, yaitu upacara Rapasani. Penari Pakatia dari dulu hingga sekarang hanya ditarikan oleh perempuan saja. Selanjutnya poin kelima, alias maksud saya poin keenam, yaitu ragam gerak pada tari Pakatia. Gerakan yang digunakan pada tari Pakatia yaitu gerakan tangan yang disesuaikan dengan gerakan kaki, tapi gerakan tangan lebih dominan daripada gerakan kaki, dan gerakan kaki sendiri hanya mengikuti gerakan tangan. Ragam gerakan Pakatia terdiri itu dari 12 gerakan sesuai dengan jumlah pemainnya, yaitu gerakan Pasailo, gerakan Pagelu, gerakan Pasisula, gerakan Pasisula Sirin, gerakan Paparapara, gerakan Pabonebala, gerakan Padenduru Deleng, gerakan Pamasimana, gerakan Pakapala Moyang, gerakan Paidaan Mana, gerakan Pailelaha, gerakan Papasila, dan gerakan Padodan. Selanjutnya yaitu poin ketujuh, kostum dan properti pada tari Pakatia. Para pemain menggunakan busana atau kostum yang merupakan baju adat Toraja berwarna kuning yang digunakan dengan baju toyaraya, dan rok atau sarung yang disebut dengan dodo. Baju adat tersebut merupakan baju yang disiapkan oleh keluarga almarhumah. Jadi setiap kali Pakatia mengambil bagian pada upacara Musolo, biasanya itu diberikan dari pihak keluarga. Adapun aksesoris yang digunakan sebagai perlengkapan pada tari Pakatia itu yang pertama itu ada manik, kata dan manik-manik. Manik-manik sendiri digunakan sebagai perlengkapan, yaitu digunakan sebagai kalung. Yang kedua itu kombo boko dan lola. Kombo boko dan lola biasanya digunakan sebagai gelang. Dan yang ketiga itu ada ambero. Ambero merupakan perlengkapan yang diikat di pinggang seperti rok. Dan sapi. Sapi sendiri biasa digunakan di atas kepala yang berbentuk seperti rumah adat dari tanah Toraja, yaitu tongkonan. Dan poin yang terakhir itu yang ke-8, musik pengiring pada tari Pakatia. Musik pengiring pada tari Pakatia ini tidak terdiri dari instrumental alat musik seperti tarian lainnya, melainkan instrumen musik vokalnya yaitu syair atau bating, atau ungkapan atau rintihan kesedihan. Syair atau bating yang dilakukan oleh Pakatia sambil menari, di mana syair tersebut jika dilantungkan dengan kata-kata tidak jelas yang terdengar seperti hi, ho, ha, dan oleh sebab itu ada seorang lelaki yang mengulang kembali syair tersebut secara jelas. Nah, syair Pakatia sendiri itu mengungkapkan rintihan. Oke, baiklah. Di rintihan itu terdapat tiga rintihan utama, yaitu rintihan pertama itu terdiri dari pembuka, merupakan sapaan kepada tamu atau hadirin yang datang, dan yang kedua itu terdapat isi yang merupakan pengenalan siapakah yang diupacarakan atau riwayat dan sastra sosial, dan yang ketiga itu merupakan penutupan, di mana merupakan doa dan penghargaan semua arwah almarhumah dapat berbahagia di akhirat. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan dalam bahasa Inggris, yaitu the symbolic meaning of the tari Pakatia dance at the Rambu Solo ceremony. So in here I will tell about 8 points, and point number 1 is the meaning of Pakatia dance. Point number 2 is the history of Pakatia, emergency of Pakatia dance. And point number 3, when can the Pakatia dance be performed? And point number 4 is the function of the Pakatia dance. And point number 5, the number and the meaning of the dancer of the performs in the Pakatia dance.
And point number 6 is variety of movement in the Pakatia dance. And point number 7 is custom and purpose in Pakatia dance. And point number 8 is musical accompaniment to the Pakatia dance. So point number 1 is Pakatia dancer on in Toraja language. It is called Gelu Pakatia. According to Tamu Toraja language, this dictionary on 1972, 167, 392, 231. Gelu means is dancing or swimming with the hands by flexing and the finger moving the rights. And pa, the meaning is the actor, person who performed. And the katia is the meaning a song sings and the song and a kind of song. So the pakatia is the person who performs a dance while singing song lyric. So pakatia done at the Rambu Solo ceremony at the funeral of a non-woman. So we move to point number 2. It's about the history of the emergency of Pakatia dance. The dancer appears in the adherence of animist belief in gods or Aluk Tondolo, where Pakatia is a dance at the Rambusolo ceremony when a descendant of nobility dies, and according to the mighty of the uncertainty of the Toraja people that the Pakatia dance was created in the heavens, because in ancient times in the heavens there was a life like life in this earth. Pakatia was brought down to earth by the first human encounter Tumanuri Dilangi, who married a woman who came from the water, namely is Marin di Liku, who was in the rural area Bambang Puang and Rekang Regency. In this area, there is ladders that connected the sky with the earth collector Aaron Dilangi, or ladder from the sky, where human can relate to Puang Matua. After the man come down to earth, he tripped and was followed by the creator above the sky, also come down to earth, including the all kids of dance and the music. So the origin of the Pakatia dance is according to the Toraja majesty that it was created in the sky and come down to earth with humans. So now we move to point number 3, and it's when can the Pakatia dance began performance. So Pakatia can be done on simple or small event and also on medium selects, especially at the Rapasan ceremony, namely the basic of 24 tails, but buffalo and above can only be used. Even though already Rapasan said that it was enough for 24 basic buffaloes at the event, but the Pakatia dance can only be used when it's a woman. The decided at the decided there is an including there is a still a Rambusola ceremony which is higher than Rapasan, namely basic of 60 buffalo, which is called the Sapu Randalanan Saring Bone Bone ceremony. So meaning the highest level bamboo solo silence that doesn't not look at the what can be said by a woman or a man, Pakatia use it. So we move at point number 4, the function of the Pakatia dance. So to welcome guests who come at the Rambusolo ceremony, and at the same time symbolics that the person who died was a person who was instrumental in this life or for the community and from the asterisk class. So point number 5 is about the number and the meaning of the dancer of performance in the Pakatia dance. So Pakatia dancer consist of 8 to 12 people and 2 men who repeat the poetry or baiting that has been sung by the dancer,
one dancer is defined as 2 buffalo. So if 12 dancers are defined as 24 buffalo, this means that 24 buffalo are the basic of the highest ceremony, namely the Rapasian ceremony. Pakatia dancer from the past until now are only danced by the women. So its next is point number 6 is about variety of movement in the Pakatia dance. So the movement is used in Pakatia are hand movement that are adapted to foot movement, but head movement are more dominant and foot movement only follow hand movement. So Pakatia range of motion consists of 12 movement according to the number of players. Namely is the Pasalio movement, the Pagalo movement, the Pasisulam Sirin movement, the Para movement, the Babone Bala movement, the Pandarung Dale movement, the Pasamina movement, the Pakapala Moyang movement, whereas the Paidin movement, the Pailahi movement, the Pasila movement, and the last the Padodon movement. So we move at point number 7. It's costume and purpose in Pakatia dance. The player is using collection or costume which is our yellow Toraja traditional collection colored by Yu Toraya and skirt sarung colored Dudo. The traditional dresses is a dress prepared by the family of the decided. So every time Pakatia takes part in the Rambusol ceremony, it's usually given costume from the family. As for the accessories, the support collection the dancer is Pakatia is 1. Words, beds and beds. Word bands and beds are complementary, namely used by Anekol. And 2. Combo Boka and Lola. Combo Boka and Lola are usually used as a bracelet. And 3 is Ambero. Ambero is an appendage that is tied around that was in like a skirt. And the last is Sapi. The Sapi is worn on the head in the form of a longa, like the traditional house of Tanah Toraja is Tongkonan. So we move at the last point is 8 is musical accompaniment to the Pakatia dance. So Pakatia accompaniment music does not consecrated of musical instrumentals such as another dance, but vocalic musical instrumental, namely poetry or batting, aspiration, groan of wildness. The verse of batting this is sung by Pakatia while dancing, whereas the first when sung the song the word are not clear. The word sounds like he ho ha. There is four. There 3 is a man who repeat again. That's very clearly. So Pakatia Porti explained as groan, sadness of grief, which contains 3 main part, namely its verse opening. This is prior greeting to the prior guest present. Number 2 is contact, is in an introducing to who ceremony, and there is a story and historical sastra. And the last is closing. It's a prayer and hoping for the soul to decide can be happy in the afterlife. So guys, that's it what I can explain about my storytelling. Hope you enjoy and like it, and thank you so much.